semuanya, halo dan halo. Jadi, kenalin dulu kali ya, biar nggak kaku ya. Gue sebenarnya namanya Safina, tapi tuh gue dipanggil Cinga. Jadi di konten kali ini, nama kontennya adalah Ngancing, ngobrol asik dengan Cinga. Oke, jadi ngapain sih nih ngancing? Apaan sih? Ngomongin apaan sih? Nggak jelas banget kan? Cuman nggak apa. Kita tuh pengen ngebahas tentang hal yang lagi marak nih sekarang ini, lagi sering banget lah diomongin sama warga gitu ya, tentang yang namanya toxic. Mungkin kalian udah pada familiar kali ya, toxic tuh apa. Jadi mungkin gue jelasin dulu kali ya, toxic tuh apaan sih, kayak kenapa semuanya tuh disangkut pautin dengan toxic, kayak toxic relationship, toxic friendship, toxic masculinity, dan toxic lainnya gitu ya. Jadi kenalan dulu nih sama si toxic ini tuh apa. Jadi toxic ini tuh sebenarnya cakupannya tuh cukup luas gitu ya. Cuman di konten kali ini kita bakal ngebahas tentang toxic relationship. Jadi toxic ini sendiri itu artinya adalah racun, atau kalau misalkan dalam konteks kita kali ini itu tuh kita ngebahas tentang yang dimana sering didengar dengan hasutan atau manipulatif gitu. Jadi hasut itu menurut KBBI adalah dimana orang lain membangkitkan hati seseorang supaya dia tuh menjadi marah, jadi kesel, jadi kayak ada rasa sebel gitu. Dan kalau untuk relationship-nya ini sendiri, itu adalah sebuah hubungan atau kayak relasi antara subjek dengan subjek atau subjek dengan objek, pokoknya suatu hubungan orang dengan orang gitulah. Nah, jadi apa sih toxic relationship itu, dan sekarang kita mau ngebahas toxic relationship ini tuh kayak gimana sih caranya. Nah, sekarang kita udah kedatangan orang sih ya, best friend gue juga gitu ya. Dia nih ternyata pernah terjebak di dalam yang namanya toxic relationship ini. Jadi langsung aja nih kita panggil Diva Radinka. Yeay. Nah, mungkin boleh nih. Ini biasa dipanggil Dipo ya nih manusia ini. Jadi boleh lah kenalan diri dulu. Ya, nama gue Diva Radinka. Sebenarnya cuman kayak Safina dipanggil Cinga gitu lah. Gue juga dipanggilnya Dipoy. Gue juga gak tahu kenapa sampai sekarang gue kalau dipanggil Diva tuh udah gak nengok lagi gitu. Karena udah biasa dipanggil Dipoy. Gitu. Iya, dia tuh sebenarnya kayak pencinta anjing gitu. Makanya sifatnya kayak anjing kadang-kadang. Iya, gitu. Makanya ini gue masuknya di toxic relationship. Iya, karena memang sebenarnya sih anjing yang anjing-anjing gitu kan sebenarnya ya. Nah, ya udah, mungkin udah pada penasaran nih Poy orang-orang nih, kayak apa sih lo, kayak gimana sih toxic relationship lo itu? Kayak mungkin gue mau nanya dulu kali ya, kayak definisi toxic relationship menurut lo tuh kayak gimana sih? Kalau menurut gue ya, sebenarnya menurut gue nggak ada exact definisi dari toxic relationship sih, karena kan semua orang pasti nganggapnya beda-beda ya. Kalau dari gue sendiri, toxic tuh kan artinya racun. Racun tuh kan pasti nyebar ya kan, entah itu kecil entah itu gede. Bisa juga dari kecil dan dia gede gitu kan. Tapi kalau dari gue sendiri, toxic relationship itu antara lo ngeracunin orang atau lo diracunin sama orang. Dan kalau udah diracunin sama tuh orang, lo juga bisa jadi ngeracunin balik. Iya. Jadi udah menyebar gitu. Nah, menurut gue toxic relationship itu segala sesuatu yang berlebihan sih. Jadi segala sesuatu yang nggak di batas wajar menurut gue. Gitu. Pernah nih mengalami gitu ya. Mungkin boleh tahu nggak sih kayak cerita lo tuh bisa masuk ke dalam hubungan yang bisa dikatakan toxic relationship ini tuh kayak gimana sih? Kalau masuk ke dalam suatu hubungan kan kita pasti nggak expect bakal toxic kan. Pasti gue nggak bakal tahu nih hubungan yang akan gue masuk ini toxic atau enggak. Jadi kalau misalkan ditanya gimana sih ceritanya lo bisa masuk ke hubungan toxic relationship, ya gue nggak tahu. Karena pasti harapan gue di awal gue masuk ke hubungan itu, ya gue berharap hubungan ini indah-indah aja kan. Tapi kadang kan kita nggak sadar nih bahwa diri kita sendiri juga bisa toxic ya kan. Karena pasti ada sangkut pautnya lah dalam dua orang ini, nggak mungkin cuma satu orang yang toksik aja. Gue sebenarnya kalau menjalani hubungan ya, gue bisa dibilang selama sama hubungan gue itu gue selalu jangka panjang. Jadi emang gue tuh kalau masukin masuk dalam satu hubungan, gue tuh pasti udah mikirnya serius gitu. Makanya gue sama mantan gue tuh 2 tahun, 3 tahun. Lama ya pokoknya. Lama. Jadi kalau dibilang masuknya gue nggak ada bayangan sih kalau gue bakal toxic relationship. Cuman setelah gue pikir-pikir, kenapa sih selama ini hubungan gue tuh toxic? Ternyata diri gue juga bisa jadi salah satu penyebabnya gitu. Cuma berarti emang kayak, apakah lo sadar dari awal tuh hubungan
toxic gitu atau kayak lo jadi toxic semenjak ya lo ditoksikin gitu? Kalau gue nggak sadar sih. Kebanyakan orang dalam toxic relationship itu dia nggak sadar kalau dia ditoksikin. Karena kan orang pasti berbunga-bunga. Misal lo pacaran, lo mau pergi nih, foto dulu dong baju lo gimana? Pasti dalam otak lo karena lo lagi berbunga-bunga, otak lo, oh dia care banget sih sama gue, oh dia peduli banget sih sama gue, oh dia takut banget sih gue diinin sama orang lain gitu kan. Ya pasti pada awalnya gue nggak sadar lah kapan di awal mulanya nih gue ditoksikin sama orang, gue nggak sadar. Cuman kalau gue udah blenek gitu ya sampai di momen-momen dimana kayak anjir nyokap gue aja nggak kayak gini gitu, anjir keluarga gue aja nggak segininya, atau bahkan hal-hal yang harusnya bisa gue capai gue jadi terhalang sama si pasangan gue itu. Itu kan dua kepala ya hubungan, dua kepala disatuin tuh susah kan. Ya makanya dari itu gue merasa gue nggak bisa ngelakuin hal yang gue suka, passion yang gue suka dengan maksimal hanya karena pasangan gue. Itu sih gue kayak wah toksik nih orang gitu. Nah berarti kayak ya dilarang-larang gitu lah ya, kayak awalnya mungkin lu dilarang, terus ya lu jadi ke bawah juga, jadi lo yang ngelarang gitu kan. Iya, karena gue mikirnya kayak lo bisa larang gue, masa gue nggak bisa larang lo sih gitu kan, pasti. Ya gue soalnya gue juga sifatnya dominan parah kalau di hubungan. Maksud gue tuh paling nggak suka deh diatur-atur sama orang gitu. Tapi karena gue nih bucin, jadi kalau gue diatur sama pacar gue lebih nurut dibanding gue diatur sama nyokap gue gitu kan. Tapi dalam satu sisi gue juga mikir, kenapa gue nggak bisa ngatur lo juga? Jadi ya itulah racunnya nyebar kan. Jadi gue yang tadinya nggak suka ngelarang-larang, jadi gue ngelarang-larang juga gitu. Oh berarti jadi bodoh ya justru ya emang ya kalau terlihat ya sebenarnya. Cinta kan bodoh. Iya, cintanya memang bodoh dan buta gitu ya. Iya. Cuman kayak, maksudnya kayak kalau misalkan awalnya deh, lu kok kayak ngerasa oke, ini sayang. Tapi kayak lama-lama, lu masih ngerasa tetap itu sayang atau kayak gimana sih? Iya dong. Kalau gue masih bertahan di situ pasti mindset gue masih sayang. Masih goblok. Gimana sih kayak berbunga-bunga lah. Apapun yang dia lakuin, ya tai rasa coklat cuy. Iya nggak sih? Ya, bener banget sih. Dalam hubungan kan pasti gitu. Yang gue bilang tadi, lo diposesifin, lo ngerasa lo disayang kan. Padahal kan itu hal yang nggak benar gitu. Gue kan basicnya orangnya nggak terlalu cemburuan ya. Tapi gue tuh selalu dicemburu-cemburuin gitu loh, diposesifin. Jadi gue kebawa dan gue ngerasa pas gue udah bener-bener ini yang lo tanya maksudnya pas gue lagi ditoksikin banget gitu kan. Ya yang kayak gue bilang tadi ketika gue ngelakuin hal yang gue suka itu nggak maksimal gitu loh. Jadi terbatas semuanya, gue nggak bisa ngelakuin fully jadi diri gue sendiri gitu. Gue harus membatasi diri gue yang tadinya gue bisa ngelakuin itu 100% karena ada omongan dari si cowok itu yang bahkan sebenarnya nggak berpengaruh apa-apa sama gue. Bahkan sebenarnya kalau dipikir secara logis ya, kalau gue udah putus gue pikir kalau gue berprestasi lo juga yang bangga kok gitu kan. Bener banget. Kalau orang normal kan gitu, kalau lagi nggak di mabuk cinta ya. Cuman kan kalau lagi di mabuk cinta apa aja jadi indah gitu. Wah cukup toksik banget sih menurut gue. Kayak lu maksudnya kayak jadi menghalang mimpi seseorang gitu gak sih jatuhnya? Kayak lo tadi kayak ya lo bodo amat lo mau seleksi kayak mau apa, pokoknya temenin gue latihan gitu. Itu kan sebenarnya cukup menghalangi orang tersebut untuk mencapai mimpi dia gitu kan. Tapi yang gue inget banget sih sampai sekarang, yang bener-bener gue ngerasa kenapa sih ini hubungan yang paling buruk gue, itu gue jauh dari keluarga. Sama dia gue jadi jauh dari keluarga. Emang lo dilarang kayak gimana? Bukan dilarang sih sebenarnya, mungkin karena memang basic keluarga gue itu nggak yang lovey-dovey gitu. Jadi gue mungkin nyari perhatian dari pasangan gue, ya kan. Terus karena perhatian yang dia kasih itu sebenarnya melenceng dari kata perhatian yang sebenarnya. Jadi gue ngerasa bahwa ya gue butuh afeksi itu dari pasangan gue. Jadi gue menjauhi keluarga gue. Di situ gue lebih ngerasa gue lebih nyaman sama pasangan gue sih dibanding keluarga gue. Tapi gue inget banget nyokap gue tuh pernah bilang gini, cowok yang bener itu pasti bikin lo makin deket sama keluarga lo. Atau kalau misalkan dia mau hangout sama lo, dia hangout di rumah, dia izin sama keluarga. Tapi pasangan gue saat itu, gue nggak tahu ya kenapa, mungkin dia, ya gue nggak tahu lah ya alasannya. Tapi dia tuh nggak, misalkan diajak liburan sama nyokap gue, sama keluarga gue, dia tuh lebih pilih liburan berdua aja sama gue gitu loh. Cuman kalau sendiri lo deket nggak sih sama keluarga dia? Deket. Justru deket ya? Deket, karena gue orangnya nggak cuman sama pacar ya,
Kalau sama orang tua temen gue juga, gue pasti kayak gue emang so akrab aja namanya sama emak-emak. Gue pasti deket sama nyokap-nyokap temen gue. Kalau dari dulu sih gitu. Jadi gue emang karena gue mungkin kurang merasakan kayak kekeluargaan itu kan ya di keluarga gue. Jadi gue ketika melihat keluarga orang lain, gue senang gitu loh masuk dalam. Wah, gue ngeliat nih, oh banyak warna yang lain dari warna yang ada di keluarga gue gitu. Jadi gue emang basicnya seneng sih kayak ngedeketin diri sama keluarga, sama orang tua, pacar, kayak gitu-gitu gue seneng banget. Berarti kalau gue lihat ya, justru dia dong yang kayak toxic. Maksudnya kayak, ya dia maunya apa-apa sama lo gitu. Tapi di saat lo tuh ya sebenarnya mau lo sama orang lain. Kayak maksudnya kalau dalam relasi ya berarti ya. Orang lain itu maksudnya? Maksudnya kayak sama keluarga gitu loh. Kalau misalkan keluarga kan konteksnya beda dari lo dan dia sendiri kan. Jadi di luar lo berdua gitu. Sebenarnya sadar tuh susah, tapi menurut gue yang lebih susah itu menyadari orang toksik bahwa dia itu toksik. Kadang banyak orang yang toksik tapi dia nggak sadar dirinya sendiri itu toksik. Kayak gue juga mungkin ada di masa-masa dimana gue toksik tapi gue sendiri nggak tahu kalau gue tuh melakukan hal yang toksik. Bisa dari pengalaman gue, bisa dari ya banyak hal lah yang jadi faktornya gitu. Nah tapi kan berarti sekarang lo udah bisa keluar kan nih dari si toxic relationship ini. Udah. Kayak itu tuh lo sadar, diri lo sendiri tuh sadar atau kayak ada orang lain yang nyadarin terus kayak oh iya nih toxic gue harus keluar, apa kayak gimana? Sebenarnya termasuk lo udah banyak bacotin gue kan pada waktu itu. Iya. Dari keluarga, dari Tentu temen, dari semuanya basically semua udah ngebacotin gue kayak lo sadar dong lo tuh, tapi ya namanya adiksi kan, cinta kan lama-lama jadi adiksi ya. Kalau lo udah kayak addict sama hal-hal kayak gitu, lo tutup kuping dengan semua yang ada di sekitar lo. Ya balik lagi yang bisa nyadarin diri lo ya diri gue sendiri gitu. Jadi gue juga kan orangnya keras kepala ya. Jadi orang mau ngomong apa gue bodo amat. Tapi di saat gue udah merasa kayak di titik gue anjing, gue enak banget nih gitu kan. Gue udah, ya udahlah gue sadar nih, kayaknya gue ini orang nggak worth it deh gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya dari diri gue sendiri, nggak dari orang lain. Mungkin membantu kali ya, bisikan-bisikan dari orang lain itu membantu sedikit-sedikit kali ya. Mungkin perlahan masuk ke kuping gue yang berlapis-lapis ini ya. Sumpah, mungkin. Kayak congnya lu tebel banget sih pada saat itu ya. Asli gue, ya namanya cinta kan. Namanya cinta sih. Cinta, gue nggak tahu tuh cinta. Nih ya, cinta sama obses tuh beda tipis loh. Percaya nggak lo? Oh iya. Iya. Sebenarnya ini disclaimer gue belum pernah pacaran guys. Jadi sebenarnya tuh gue nggak gimana-gimana gitu. Cuman ya udah. Gimana tuh kalau menurut lo? Beda tipisnya? Menurut gue ya, cinta sama obses tuh beda tipis. Kadang kalau orang yang emang dia intentionnya itu obses, dia bakal jadi toxic. Karena kalau lo sayang, lo cinta, lo nggak bakal ngehalangi hal-hal yang membuat dia bahagia. Benar banget sih. Kalau orang udah obses, dia ngerasa milikin lo seutuhnya. Iya. Dan gue beberapa kali ngerasa bahwa setelah gue pikir-pikir ya, wah pacar gue yang waktu itu kayaknya obses deh sama gue, dia nggak sayang deh sama gue. Bahkan gue juga bisa dibilang, kenapa setelah gue putus dari dia tuh gue nggak ada sedih-sedihnya? Ya karena gue mungkin juga gue obses sama dia kali ya. Jadi tuh beda tipis ya? Beda tipis. Berarti lo mengkategorikan diri lo juga obses waktu lo ada hubungan sama dia? Kayak lo obses ke dia gitu? Iya, ya kan nular. Jadinya sama-sama nular kan kalau udah kayak gitu. Di saat hubungan lo isinya udah berantem mulu, rasa sayang lo kan otomatis berkurang gak sih? Lebih jadi ke obses, kayak lebih saling pengen mendominasi. Itu yang menurut gue salah. Karena kebanyakan orang, misal menyelesaikan suatu masalah, dia tuh pasti pengen ngerasa gue yang menang atau lo yang menang. Itu jadi udah kompetisi obses. ya justru. Jadi ya? kompetisi. Padahal menurut gue suatu hubungan itu lebih ke tim. Makanya gue nggak suka banget ketika orang tuh bilang dalam suatu hubungan yang paling penting itu komunikasi. Enggak. Yang paling penting itu understanding sama compromising. Wah, gila sih. Mungkin kalau orang-orang tuh baik kayak komunikasi. Cuman dia melupakan faktor pentingnya justru ya. Iya. Kayak lu komunikasi cuman lo nggak bisa ngerti, buat apa gitu kan? Karena gue pernah ada di suatu hubungan yang setiap gue ada masalah, gue selalu debat sama dia dan gak ada ujungnya. Sampai akhirnya dia tuh silent treatment. Pernah dengar kan silent treatment? Pernah. Itu gue benci banget sama hal itu. Gue benci banget. Karena gue nggak bisa tidur cuy kalau masalah gue tuh belum selesai. Gue tuh pengennya ya udah ayo gue mendingan lo debat sama gue dibanding kita diem-dieman. Sumpah gue lebih seneng ya udah ayo kita argumen. Kita mendingan berantem gitu loh. ayo deh gitu daripada diem-dieman.
Tapi mungkin dari posisi dia juga mikir kayak ya udahlah ngobrol sama lo juga nggak ada ujungnya gitu kan. Jadinya gue juga keikut, ya mungkin hubungan ini emang cara penyelesaiannya harus silent treatment kali ya. Karena dari situ kita jadi jarang berantem. Nah tapi lo tau nggak hal itu yang bikin jadi toksiknya. Nggak pernah berantem itu bukan berarti lo healthy. Iya. Karena gue pernah di posisi yang kayak dia silent treatment gue silent treatment gue. Jadi gue sama dia sama-sama menyimpan dendam Ya. Ngerti gak sih? Jadi gue kayak oke, ini masalah nggak bakal bisa kita selesain, kita diemin, kita lupain. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 kali itu dari Meledak hal kalau segini. justru ya nanti. Dari segini cuy. Iya. Di situ gue mikir kayaknya komunikasi kita deh yang kurang. Gue bilang gitu kan. Coba deh kita setiap ada masalah kita komunikasin. Kita coba lagi yuk. Gue bilang gitu kan. Akhirnya kita coba. Udah yuk komunikasi. Ini sama pasangan yang toksik itu kan? Setelah itu. Oh, berarti kayak Setelah itu. udah di next-nya juga ya? Udah di next-nya. Di situ gue udah lumayan dewasa lah gitu. Terus kita coba tuh. Kita ada masalah nih, kita obrolin. Dari A sampai Z. Balik ke A. Ke Z lagi. Nggak nemu ujungnya. Di situ kita mikir kan, salahnya di mana? Kita udah komunikasi loh. Kata orang-orang kan hubungan yang penting itu kan komunikasi. Kuncinya komunikasi kan. Iya, Setelah gue pikir-pikir, kayaknya ada yang salah sama komunikasi kita gitu. Gue bilang, oh iya, kalau kita lagi komunikasi, kita itu sama-sama pengen berebut siapa yang benar. Siapa yang menang di sini. Iya. Jadi kompetisi, balik lagi ke tadi kan. Terus gue bilang ke dia, oke, kita ubah mindset kita kalau kita lagi ngobrol. Jangan me versus you, tapi jadi me and you versus the problem. Karena kita adalah tim di sini. Kita melawan masalah kita, bukan gue lawan lo. Kita coba lagi ya kan, coba lagi. Tapi tetap dengan pemikiran masing-masing. Ya menurut gue cara nyelesainnya gini, tapi menurut dia cara nyelesainnya yang lain, ya kan? Itulah gue bilang komunikasinya jadi nggak efisien. Makanya gue bilang kenapa yang penting itu understanding sama compromising. Karena kalau ngobrol sama gue kayak gini sampai malam kita ngedebatin hal yang sama nggak akan selesai kalau kita nggak ngerti. Karena gue harus ngerti bahwa lo tuh orang yang berbeda dari gue. Kebanyakan orang dalam suatu hubungan itu memaksakan pasangannya harus satu pemikiran sama gue. Iya. Ya nggak? Justru itu jadi toksik ya kalau kayak gitu Iya. ya? Kebanyakan orang itu mau didengar tapi nggak mau mendengar. Iya, benar banget sih. Ya kan? Makanya gue bilang, coba deh lo pahamin maksud gue pahamin maksud lo, kita sama-sama kompromi, paham dari kita satu sama lain ini bisa jadi satu visi yang sama, itu baru works. Jadi intinya diskusi ya, kayak lo kalau lo ngebacot, pasangan lo ngebacot, ya nggak ada diskusi, nggak ketemu dong ujungnya gimana. Lo ngomongnya terus, cuman nggak ngerti apa yang lo omongin gitu kan. Kayak misal gini, lo misalnya contohnya, lo cemburu nih, cowok lo foto sama cewek lain ngerangkul pinggang misalnya. Yang pengen lo denger dari dia adalah, iya, aku minta maaf, aku salah karena aku udah ngerangkul pinggang dia dan itu bikin kamu gak nyaman. Aku akan berusaha supaya hal itu tidak terulang lagi. Terus, tapi yang diomongin ke lo adalah, iya deh, aku minta maaf, aku salah. Intinya sama gak? Sama kan? Cuman penyampaiannya beda kan? Jadi kadang orang itu pengen denger apa yang mau dia denger. Iya bener banget lagi. Iya kan? Apalagi kita cewek ya. Cewek tuh pasti mau denger ribet apa yang cuy cewek itu. Iya woy. Kayak dia mau denger apa yang mau dia denger gitu. Iya, jadi kadang tombolnya nih di sini nih, tapi dia meleset ke sini. Iya. Tetap salah, padahal maksudnya tuh sama gitu. Menurut gue tuh nggak bisa juga sih kayak gitu karena ya apalagi cowok kan. Cowok diatur-atur kayak gitu nggak bisa sama sekali. Jadi ya apalagi cowok dibacotin, yang ada lo nggak didengar. Ya kan mending kita ngobrol secara dewasa. Maksud gue maunya begini, lo maunya begini. Gimana nih caranya kita compromise satu sama lain. Kayak gitu. Jadi gue tuh juga pernah ada di posisi kayak I wanna hear what I want to hear. Gue pernah ada di posisi kayak gitu. Tapi setelah pasangan gue ini bilang ke gue bahwa kita bukan orang yang sama loh. Kita dua orang yang berbeda loh. Dalam satu rumah aja, even kepala keluarga, ada anak, istri, adik, kakak, nenek, kakek, 7 kepala yang berbeda, belum tentu bisa dijadiin satu. Jadi hubungan kita berjalan di sisi yang menurut kita benar padahal salah gitu. Padahal toxic gitu. Gue jadi, oh ya udah kalau cara main lo kayak gini, gue juga kayak gitu deh. Gue juga ngelarang-larang lo deh kayak gitu.
Jadi gue nggak yang lebih, ayo deh kita coba lagi benerin deh, kita jangan jadi toksik deh, nggak. Tapi gue malah, oke, gue ikutin permainan lo. Itu gue di saat sama orang toksik. Ya, ini sebenarnya gue udah tahu sih. Cuman kayak lo cerita nggak sih ke keluarga lo atau ke temen lo gitu? Gue tuh orang yang sangat open sama keluarga gue, sangat amat open. Sampai terkadang bikin pasangan gue sendiri nggak nyaman, apalagi sama teman gue gitu. Semua kenakalan gue, semua hal yang gue lakuin, almarhumah nyokap sama bokap gue tahu. Lu terbuka itu dong udah. Seterbuka Soalnya kan itu. ada orang yang kayak, oh gue kalau misalkan terbuka sama orang tua gue sampai sini aja lah titiknya, jangan sampai kelebihan gitu. Lo Ya ada lah titiknya, cuman emang kebanyakan gue kasih tahu semua, apapun itu. Apapun itu, karena menurut gue ya kita pulang kemana lagi sih sama keluarga, ya kan. Kalau kita udah keluar jalur kemana, siapa lagi sih yang mau ngurusin kita selain keluarga gitu. Bener banget sih. Jadi gue pasti, ya buktinya teman-teman gue nyerocos ke gue, berarti gue juga cerita kan sama teman-teman gue. Gue orangnya open sih, emang gue kebanyakan cerita, karena gue seneng tukar pikiran sama orang, gue seneng pengen tahu pendapat orang tuh seperti apa, gue seneng kayak gitu-gitu. Jadi gue pasti cerita dan gue nggak malu dengan hal itu. Berarti kayak ya emang lo open aja lah, kayak ada apapun lo pasti cerita. Cuman kalau misalkan ke teman-teman tuh ya kayak yang tadi kita semua udah tahu, kayak teman-teman kan nyerocos gitu kan, kayak yang berarti dia agak kurang suka nih dengan si toxic ini. Cuman kalau keluarga lo sendiri waktu lo cerita tuh gimana sih respon mereka? Yang gue kaget adalah sebelum gue cerita tuh keluarga gue udah tahu. Udah tahu justru. Udah tahu. Berarti kelihatan banget ya? Kelihatan banget, tapi mereka tuh bukan tipe yang kayak lo nggak boleh sama dia gini. Enggak, ngasih taunya halus, ngasih taunya pelan sampai akhirnya gue, karena mereka juga tahu gue kalau dikasih tau nggak bakal denger, jadi nunggu gue kepentok aja gitu sih sebenarnya. Gitu. Nah, tadi kan lo bilang nih, lo udah berhasil nih buat keluar dari si toxic relationship ini. Berarti toxic relationship ini bisa diubah gitu ya? Atau kayak harus lo ubah pasangan lo, maksudnya kayak lo putus gitu lo sama orang lain baru lo bisa berubah, atau kayak kan lo tetap pacaran sama dia nih pada saat ini misalkan gitu, tapi itu lo bisa kembali bisa menjadi healthy gitu, apa kayak gimana menurut lo? Menurut gue gini, mindset yang sehat itu bukan tanggung jawab dari orang lain. Jadi gue nggak bakal bisa ngubah mindset pasangan gue, dia juga nggak bakal bisa ngubah mindset gue. Jadi menurut gue hubungan yang sehat itu di mana masing-masing udah bisa menemukan kebahagiaannya sendiri, udah bisa menemukan cara healingnya sendiri, dan mereka kembali menjadi satu kesatuan yang saling membahagiakan. Menurut gue gitu. Jadi kalau ditanya toxic relationship ini bisa diubah atau enggak, bisa banget, sangat amat bisa. Tapi itu kembali ke satu sama lain. Kadang ada juga yang satu sisinya udah mau, oke, gue udah mau mencoba nih lebih bijaksana, lebih dewasa dalam menjalankan sesuatu, tapi yang satunya masih belum. Itulah yang gue bilang, komprominya gimana. Tapi berarti kayak misalkan di saat ini lo masih nih sama dia, tapi berarti sebenarnya bisa banget ya untuk berubah asalkan memang ada kemauan dari satu sama lain gitu. Betul. Tapi kayak buat lo yang tadinya udah sempet jadi toxic person juga, kayak boleh kasih tauin gak sih kayak harus gimana gitu? Mungkin kayak tipsnya gitu lah, kayak bikin lo juga sadar ya. Mungkin ada teman-teman di rumah juga yang sebenarnya toxic relationship juga dan dia mau berusaha untuk keluar juga gitu. Kalau gue sih di case gue ya, gue menemukan orang yang bisa bimbing gue. Dia nggak banyak ngatur, tapi dia bisa bimbing gue. Dia bisa ngasih tahu gue bahwa gimana ya, kayak pasti kan setiap orang cara keluarnya masing-masing kan berbeda dari faktor A, B, C, D, E. Tapi kalau dari gue menemukan orang yang bisa ngebimbing gue. Kan tadi gue bilang bahwa gue adalah orang yang sangat amat dominan. Dan gue menemukan orang yang lebih dominan dari gue. Tapi dominannya bukan dengan cara kayak yang keras ya. Tapi Pengertian tanpa itu. dia harus mendominasikan dirinya, dia udah jadi dominan gitu loh di gue. Karena gue ngelihat bahwa dari pembawaan dia apa segala macam tenang gitu loh, yang kayak segala sesuatunya nggak pernah dibesar-besarkan. Jadi gue merasa terbimbing gitu. Dari situ gue malah jadi ngerasa terinspirasi gitu loh dari dia. Gue kayak, oh ternyata hubungan tuh nggak harus kayak gitu ya gitu. Oh ternyata yang ada ya dunia luar yang hubungannya tuh nggak harus kayak gitu. Kayak gitu.
Cuman berarti kalau mungkin ini kayak pendapat lo sendiri aja nih. Misalkan orang tuh memang udah ada di dalam toxic relationship dan mereka berdua nih menjadi toxic person juga. Menurut lo better mereka tuh kayak udahlah lo udah sama-sama toxic, mending putusin aja daripada makin hancur lagi ke depannya, atau kayak ya ini bisa loh dipertahanin supaya bisa jadi healthy gitu. Tergantung seberapa parahnya case mereka sih. Kalau menurut gue ya, karena ada beberapa case yang kayak misalnya kalau lakinya buntingin cewek lain masih harus dilanjutin, ya kan? Cuma kurang Jadi ajar sih ya. iya, jadi menurut gue ya itu kita lihat dulu sih dari seberapa jauhnya, seberapa dalamnya masalah mereka. Karena kan kita juga lihat nih, kira-kira dari dua orang toksik ini ada nggak nih satu yang bisa berpotensi jadi lebih baik? Ya lo bimbing lah pasangan lo, kayak yang gue temuin orang itu. Ya lo kalau bisa lo bimbing lah tuh orang kayak gitu. Oh, tapi berarti kalau misalkan dari dalam hubungan itu sendiri sebenarnya agak sulit juga ya diubah. Apalagi kalau misalkan udah jadi biasa nih, kayak gue posesifin, misalkan lo posesifin pasangan lo posesifin lo, kayak lo tiba-tiba mau berubah jadi lurus lagi tuh jadinya susah kayak ya? kok lo nggak sayang sih sama gue gitu kan? Fansil, kalau nggak posesifin gue sih gitu ya? Nih ya, gue tuh bertahun-tahun di hubungan yang toksik. Gue masuk ke hubungan yang healthy, gue sekaget-kagetnya. Karena gue terbiasa dengan gini, kalau mindset gue jadi berubah kayak kalau dia orang sayang sama gue, dia posesif sama gue. Nah, setelah gue jalin hubungan sama yang healthy ini, kok dia nggak posesif sama gue sih? Jadi lo malah ngerasa nggak disayang? Gitu? Merasa nggak disayang. Jadi adaptasinya tuh juga sulit sebenarnya. Tapi ya balik lagi gimana ke pasangan lo itu bimbing lo, gimana lo sendiri itu bisa membuka pikiran lo, kayak gitu. Balik lagi ke understanding itu ya, ke pengertian itu lagi ya. Oke, berarti ya sebenarnya bisa gitu ya, cuman ya susah dan harus dari dalam kemauan diri sendiri juga intinya gitu ya. Nah kalau menurut lo sendiri nih Poy, kayak umur atau pengalaman itu tuh bisa nggak sih mengubah si toxic relationship? Atau kayak dia tuh berpengaruh nggak sih di sini? Umur sih, kalau dari gue ya, pendapat gue, kalau umur nggak berpengaruh sih, karena umur tuh umur tuh nggak bisa memastikan seberapa dewasanya orang. Tapi kalau pengalaman iya banget menurut gue. Karena pasti orang yang lebih banyak berpengalaman lebih banyak lebih aware gitu loh. Contohnya gini, ketika gue masuk ke hubungan yang healthy, gue nih sangat kayak membandingkan kenapa sih lo tuh sama pasangan lo yang dulu lo begging, tapi kalau sama gue lo nggak begging. Karena pengalaman dia udah lebih banyak. Karena dia ketika dia melihat gue udah ada signal mau jadi orang yang seperti mantannya, dia udah nge-cut off itu duluan. Itu pengalaman yang bergerak di situ. Bener banget. Nah dari situ gue kayak jadi oh iya benar sih. Berarti bukan lo nggak sayang sama gue, tapi segitu sayangnya lo sama diri lo sendiri sampai lo mau ngelepasin orang yang lo sayang demi kebaikan diri lo. Gue jadi terinspirasi dari situ. Jadi thank you banget nih ya, udah cukup banyak ya yang udah kebanyakan kayaknya gak sih? Kayaknya sampai bebusa ya kayaknya tuh. Lap dulu ludah lu lambung nih gue nih. Aduh. Nah ini tuh sekarang ada pertanyaan lagi nih Poy. Kayak menurut lo pasangan yang maksa atau nyuruh lo untuk beribadah, berhenti minum alkohol atau ngerokok itu bisa dikategorikan ke toxic relationship atau enggak sih? Mungkin ini kayak nanya ke gue juga deh. Jadi kayak menurut lo dulu deh gimana? Maksa ya? Kalau maksa? Iya. Maksa atau ya nyuruh gitu. Kalau maksa sih toxic. Tapi kalau menurut gue sebagai pasangan ngasih tahu ya, lo jangan lupa sholat, lo jangan apa sih? Jangan apa aja? Nggak boleh minum alkohol. Lo jangan mabuk mulu gitu, lo jangan ngerokok mulu. Menurut gue tuh wajar. Ya harus lah, justru kan perhatian kan. Ya balik lagi di mana batasnya sih. Karena contohnya gini, orang nggak pakai kerudung nih, disuruh pasangannya pakai kerudung, dia jadi pakai kerudung buat pasangannya bukan buat Allahnya, ya nggak? Bener banget sih. Ya jadi balik lagi ke batasannya aja sih sampai mana. Gue juga pasti kesel kalau misalkan pasangan gue nggak ngingetin gue sholat, nggak ngingetin gue apa-apa, pasti gue kayak kalau gue ingetin gue sholat. Iya, tapi kalau misalkan dia itu pacar apa alarm ya? Nah makanya. Tapi kalau misalkan lebih ke maksa jatuhnya itu toksik. Ya kalau berlebihan pasti toksik. Iya, kayak yang awal tadi ya. Gue cukup setuju sih sebenarnya. Soalnya kayak kalau nyuruh kan, ya udah orang tua lo juga nyuruh lo sholat kan, nyuruh lo nggak boleh ini nggak boleh itu. Cuman kalau lo udah masuknya ke paksa, ya namanya paksa, lo juga ngelakuinnya terpaksa.
Iya. nggak dari hati kan. dari Iya, dia. kayak apa sih? Benar banget sih kalau gitu. Oke, berarti kita setuju ya? Lihat ngadep kamera. Nah, terus lagi nih, mau nanya lagi nih. Kayak lo tuh tipikal orang yang suka diposesifin atau enggak sih? Gue suka pertanyaan ini. Iya, boleh lah langsung jawab. Suka gue. Lu suka diposesifin? Suka banget gue. Peka. Enggak, gue gak peka. Gue siapa ya? Gue siapa ya? Cuman kayak menurut gue, ya mungkin kalau dibandingin sama gue kali ya, jadi memang agak berbeda ya, karena gue lebih nggak peka lagi. Cuman kayak maksudnya, kayak kalau lo sekarang sama lo dulu, tingkat kepekaan lo tuh udah berubah gitu loh, Poy. Gimana tuh? Kayak dulu tuh ya lo bodoh, lo nggak tahu apa-apa, kayak harus dikasih tahu. Cuman kalau sekarang tuh kayak lo udah, justru lo yang ngasih tauin ke orang lain. Kayak Gimana nih maksudnya? nih? Ya, Ibu maksudnya- psikolog? Enggak, ya maksudnya kayak waktu lo ngeliat diri lo dulu sama lo ngeliat diri lo sekarang, itu tuh gimana? Kayak perubahan yang ada tuh apa sih? Iya, gue lebih menyayangi diri gue sendiri lah. Gue lebih nggak mau membawa diri gue dalam situasi yang beresiko Oh. gitu. Kalau dulu kayak apapun yang penting untuk Gas. dia gitu ya, Iya. gas. Apa-apa gas. Tapi kalau sekarang gue lebih kayak ini baik nggak ya buat gue? Gitu. Ini gimana ya buat masa depan gue? Justru lo sekarang obsesinya sama diri lo kali ya? Nggak gitu. Itu narsis nama itu lu. Oh iya ya, mohon maaf ya semuanya. Ya udahlah nih orangnya memang nggak aware, kayak nggak menjawab banget juga. Menjawab dikit nggak apa-apa. Ya udah ya Gue kita. udah kebayang bakso nih. Bakso tahu boleh nggak sih dimasukin dulu nih? Oke. Ya, ini terakhir nih, beneran nih. Bener terakhir. Benar nih. Ada lagi juga nggak apa-apa. Ya udah, siapa tahu aja ada yang mau nambah ya di kolom komen. Boleh ada yang mau menambahkan pertanyaan? Boleh loh, silakan. Enggak di kolom diundi, komen. Nge-live kali kita nge-live. Oh, nge-live. Kayak pesan dari lo untuk teman-teman yang mungkin lagi nonton nih. Anjay, keren banget gue. Siapa tuh kalau buat aku yang nonton? Yang lagi nonton teman-teman semua. Ini 1, 2, 3, 4, 5 orang ini ya? Iya. Nah, itu tuh kayak apa sih pesan dari lo buat mereka yang lagi ada di dalam toxic relationship ini? Gue nggak bisa ngasih banyak pesan karena gue tahu lo cinta dia, karena gue tahu lo nyaman dengan apa yang lo jalanin sekarang. Tapi yang bisa gue kasih tahu adalah apa yang lo lakuin sekarang itu akan membentuk lo di 5 tahun 10 tahun ke depannya. Jadi lo di masa depan itu ditentukan dengan lo yang hari ini. Lo hari ini bisa nggak membawa diri lo lebih baik atau enggak? Itu semua berpengaruh. Hal yang kita lakukan setiap hari, daily activity kita dari kita baru bangun sampai kita baru mau tidur, itu berpengaruh sama kita ke depannya. Gue nggak bisa banyak ngasih tahu. Kalau lo happy, gue happy. Tapi please, balik lagi, sayangilah diri lo gitu. Karena gue percaya you are stronger than you think you are. You can heal yourself. Dan jangan pernah, ini sih yang gue pelajarin banget ya. Jangan pernah kayak gue mikirnya ya udah gue dijahatin orang, gue jahatin balik. Gue diposesifin orang, gue posesifin balik. Gue percaya bahwa you are strong enough to heal yourself. Lebih baik lo heal aja sakit hati lo daripada lo harus nyakitin orang lain. Dan sama halnya ketika lo cemburu sama pasangan lo. Lo berhak buat ngerasain itu semua. Semua yang lo rasain itu valid. All your feelings are valid. Tapi what matters is apa yang lo lakukan terhadap perasaan lo itu. Lo boleh cemburu, lo boleh marah, lo boleh sedih. Tapi gimana perlakuan lo terhadap perasaan lo itu. Lo nggak boleh nyakitin orang, lo nggak boleh ngerugiin orang, lo nggak boleh attack orang, lo nggak boleh harm orang ataupun diri lo sendiri. Karena lebih baik kita heal diri kita sendiri, diam, memaafkan dan kita pergi. Karena diam itu nggak selamanya kalah kok. Diam itu bijaksana. Benar banget. Jadi guys, bisa didengar lagi ya, lebih baik lo heal diri lo sendiri daripada lo menyakiti orang lain Ataupun gitu ya. diri lo sendiri. Iya. Nah, jadi sekian dari perbincangan kita kali ini. Thank you banget ya Mbak Dipa ya udah Makasih ya, hadir Mbak Safina. menjadi orang pertama nih yang datang ke Ngancing ini ya. Yeay. Dan oke, jadi sekian ya. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya @swadaya radio dalam. Dan YouTube ini juga tolonglah di subscribe ya di Swadaya ini.
Jadi thank you ya Pois sekali lagi. Oke, jangan lupa juga follow Instagram gue ya, di Faradinka dan cuan gue poiskitchen.jkt. Ini mentaiter the best guys, sejaksel. Gue juga Safinan ZHR. Ya. Oke, kalau gitu thank you dan see you di next video dari Ngancing. Ngobrol asik dengan